Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Kam Habibi, saya dari Fakultas Kedokteran. Pada acara talk show kali ini, saya akan menjadi moderator di mana kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang demo Omnibus Law pada tahun 2020. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita. Boleh perkenalan dulu narasumber kita? Halo, perkenalkan nama saya Aulia Duyarmita dari Fakultas Vokasi. Halo, saya Karna Trihandayani dari Fakultas Sains dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Galuh Chandra Wijayanti dari Fakultas Farmasi. Baik, perkenalkan nama saya Nadindra Syarani dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Fitul Prawiro Utomo, saya mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Halo juga Pak narasumber. Baik, kita langsung saja ke intinya ya. Saya ingin bertanya, untuk pertanyaan pertama, menurut kalian apa sih itu demo atau demonstrasi? Mungkin bisa dijelaskan? Demo atau demonstrasi menurut saya merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Di tempat umum. Nah, umumnya tujuan demo adalah untuk menyampaikan pendapat kelompok tersebut yang biasanya berisi pertentangan terhadap suatu paham atau bisa juga dilakukan sebagai upaya penekanan politik kepada orang lain atau pada kelompok lain. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, menurut kalian mengapa demonstrasi tersebut perlu dilakukan gitu? Demonstrasi itu perlu dilakukan untuk mengungkapkan atau menyuarakan perasaan rakyat. Sebagai bentuk upaya menyatakan pendapat suatu kelompok. Selain itu, demonstrasi juga merupakan sebuah respon dari masyarakat Atau aspirasi suatu kelompok terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak. terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana cara berdemonstrasi yang baik dan benar? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara berdemonstrasi yang baik dan benar. Pertama, penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Demonstrasi yang baik dan benar salah satunya yaitu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan seperti pemimpin yaitu penanggung jawab kelompok. Yang kedua, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Yang ketiga, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima Polri setempat. Yang keempat, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Oh, saya juga baru tahu ya, ternyata yang baik dan benar itu harusnya seperti begitu. Ada aturannya juga ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja batasan-batasan saat berdemo? Jadi dalam berdemonstrasi itu ada beberapa batasan-batasan yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar. Yang mau saya bahas pertama adalah batasan tempat. Jadi pengadaan unjuk rasa atau demo itu tidak boleh dilakukan di instalasi-instalasi militer, di objek-objek vital nasional, di sekitar area Istana Kenegaraan, di rute wilayah Istana Kenegaraan, dan di tempat ibadah yang sedang dilakukan ibadah. Saat hendak berdemo, diwajibkan untuk memberitahu Kapolsek setempat. Itu penyelenggara sudah harus melaporkan kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Mengenai tujuan, lokasi, waktu, bentuk pertanggungjawaban, nama dan alamat organisasi. Lalu yang selanjutnya ada batasan-batasan waktu. Kalau di tempat umum itu batasan waktunya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan kalau di tempat tertutup itu batasan waktunya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Adapun batasan-batasan saat berdemo, seperti batasan mengurangi kekerasan, batasan untuk tidak merusak fasilitas, serta lisan dan tulisan yang menghasut atau bersifat permusuhan. Lalu selanjutnya juga ada batasan isi. Jadi isi unjuk rasa itu
yang pertama tidak boleh melanggar hak orang lain. Lalu selanjutnya juga tidak boleh berisi ajakan untuk membelot dari Pancasila, dan juga tidak boleh berisi tentang ajakan untuk melanggar hukum-hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia. Baik, sekarang kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja hak-hak yang dilakukan saat berdemo gitu? Hak-hak saat berdemo salah satunya menurut saya adalah tertib saat akan menyampaikan aspirasi, karena ketika tertib, suasana akan menjadi lebih kondusif. Baik, hak-hak dalam berdemo adalah 1. Mengeluarkan pikiran secara bebas, dan yang kedua, memperoleh perlindungan hukum. Mengeluarkan pikiran secara bebas maksudnya adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini adalah jaminan keamanan. Oke, kita harus juga memperhatikan hak-hak tersebut ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Anda, mengapa bisa terjadi pelanggaran saat berdemonstrasi? Menurut saya, mengapa terjadi pelanggaran saat demonstrasi? Karena tidak adanya edukasi mengenai demonstrasi. Menurut saya, bisa terjadi pelanggaran saat demo itu disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pendidikan demokrasi yang benar, sehingga terjadi pelanggaran saat demo itu berlangsung. Negara kita ini memang negara demokrasi, namun dalam menyampaikan aspirasi tersebut tentunya juga terdapat aturan-aturan Seperti batasan-batasan, kewajiban apa yang harus dilakukan sebelum demonstrasi, dan lain-lain. sehingga dalam menyampaikan aspirasi tidak terjadi pelanggaran. Nah, tadi sudah menyebutkan pendidikan demokrasi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya apa itu pendidikan demokrasi dan kapan saat yang tepat untuk dilakukan pendidikan demokrasi tersebut? Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi. Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditentangkan. Demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Untuk kapan waktu yang tepat untuk dilakukannya seharusnya sejak usia dini. Karena pendidikan demokrasi sangatlah penting dan dapat menciptakan generasi muda yang berbudi pekerti dan juga moral. Berarti pada saat itu ya. Nah, mengapa perlu edukasi gitu? Kenapa diperlukan edukasi dari pendidikan demokrasi tersebut? Edukasi mengenai demokrasi itu sangat penting karena masyarakat dapat berpikir kritis untuk membangun negara kita, yaitu negara Indonesia. Perlu diadakannya edukasi ya, karena supaya masyarakat dan aparat itu tahu hak-hak, kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan yang bisa dilakukan di negara demokrasi ini apa saja. Selain itu, masyarakat juga tahu apa saja kewajiban sebelum berdemo ataupun saat menyampaikan aspirasi ataupun batasan-batasan saat kita berdemo. Sebagai contoh, kita sebagai masyarakat berhak untuk unjuk rasa, berhak untuk demonstrasi, berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Akan tetapi, juga ada aturan-aturannya, seperti aturan tempat. Kita demo tidak boleh di tempat-tempat yang telah dilarang, seperti rumah ibadah, masjid, gereja, vihara, dan rumah ibadah lainnya. Nah, masyarakat juga perlu tahu bahwa pada saat demo ada jam-jam, aturan-aturan jam-jam yang diberlakukan, seperti tidak boleh demonstrasi melewati jam malam. Misal dari pagi sampai jam 2 malam, jam 12 malam demonstrasi itu tidak boleh, karena selain tidak etis juga melanggar kenyamanan masyarakat sekitar. Kita sebagai demonstran itu tidak boleh memprovokasi aparat, tidak boleh melempari batu, melempari atau molotov, air keras, atau
menantang aparat yang sedang bertugas. Kita juga harus menghormati mereka, jangan malah memancing mereka. Lalu juga masyarakat perlu tahu bahwa pada saat demonstrasi itu tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh membakar halte, tidak boleh merusak tanaman. Ya pokoknya tidak boleh merusak fasilitas umum lah. Ada batasan-batasan tersendiri. Nah, baik nih. Untuk pertanyaan terakhir ini, di mana pendidikan demokrasi dapat dilakukan? Pendidikan demokrasi itu menurut saya bisa dilakukan di mana saja. Tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah atau lingkungan perguruan tinggi, di mana melibatkan stakeholder yang berada di sekolah tersebut yang terdiri dari guru, murid, pimpinan sekolah, staf, dan orang tua murid. Akan tetapi juga bisa dilakukan di rumah oleh orang tua dan keluarga, serta di lingkungan sekitar oleh teman-teman pelajar. Selain itu, pendidikan demokrasi juga bisa diterapkan melalui pembelajaran yang demokratis di dalam perguruan tinggi. Nah, karena pendidikan demokrasi ini tidak bisa hanya dilakukan secara teori saja, akan tetapi juga harus dengan praktek. Karena jikalau di tempat pelajaran seperti sekolah dan perguruan tinggi sudah diajarkan, akan tetapi pada saat prakteknya di kehidupan sehari-hari, baik itu di kehidupan berkeluarga, di rumah masing-masing, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu di lingkungan sekitar rumahnya, mereka tidak bisa mempraktekkan paham tentang demokrasi, maka pemahaman tentang demokrasi ini hanya sampai pada batas pemahamannya saja, tidak sampai ke prakteknya. Mereka hanya tahu teori-teorinya saja, akan tetapi tidak tahu bagaimana cara mempraktekkannya. Nah, oleh karena itu, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di mana saja, baik itu di lingkungan belajar maupun di luar lingkungan belajar seperti di rumah maupun di lingkungan bermain dan lingkungan berbangsa dan bernegara lainnya. Seperti itu. Wah, baik-baik. Terima kasih ya kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut partisipasi dalam acara talkshow kali ini. Karena kita sudah di penghujung acara, saya Karim Habibi akan menutup acara ini. Selamat siang semuanya.